pagi dan siang hari ini. Mari bawa hati yang rindu kepada Tuhan, rindu akan sungai Tuhan, rindu akan kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita datang kembali ke rumah Tuhan di dalam ibadah yang kedua ini. Mari kita berikan salam kasih, salam damai. Sebelah kanan, kiri kita, salam kasih, salam damai, salam kasih, salam damai. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, kita masih bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya menjadi bagian kami. Haleluya. Katakan, rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari semua yang katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Percaya Tuhan, jalan-Mu jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Mari jemaat Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari angkat suaranya. Memulihkan. Kami mau hati yang baru Tuhan. Hati yang baru Kau beri.
dari apapun di dalam hidup. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang kami pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segala. Mari jemaat Tuhan, haleluya. Hidup, biar kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Engkau yang kami pandang selama hidup kami, Tuhan. Amin. Selama hidup kami mau mengasihi Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan mengasihi, mengasihimu, amin, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari sembah Tuhan. Kami mau mengasihimu Tuhan, lebih, 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 lebih lagi. Terima kasih buat kerajaanmu dan kebenaranmu. Itu yang jadi bagian kami. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah kau Yesus. Angkara la 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 se. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami dan kehausan kami akan Engkau biar tercurah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami datang dengan sebuah kerinduan, maka Engkau Tuhan yang akan memuaskan dan memenuhkan akan setiap kami. Terima kasih selama seminggu ini Tuhan sudah peliharakan kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan atas keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Apapun Tuhan, kami tahu Tuhan ada di pihak kami. Dan biarlah Tuhan, pagi hari ini, siang hari ini, kami mau bersorak-sorai lebih lagi karena Engkau baik dalam hidup kami. Mari Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang. Hari ini harinya Tuhan. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kita mau rayakan hari ini karena hari ini Tuhan ciptakan buat saudara dan saya.
darahmu kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. One more time. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati kami untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Apapun yang menjadi kondisi kita hari-hari ini, kalau Tuhan minta kita nabur, tetaplah menabur. Karena suatu saat nanti kita akan menuai. Amin. Haleluya. Boleh minta tepuk tangannya sama-sama Bapak Ibu. Yuk nikmati akan pujian ini. Mari singan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu pulih kita dengan awan, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkas. Yang menabur, yang menangis sambil menabur, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Seberapa banyak yang siap menerima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yuk saya ajak sekali lagi kita bangkit berdiri, persiapkan hati ini untuk terima firman yang terbaik di hati yang terbaik.
setiamu Tuhan. Sejauh kami meninggalkan Engkau, sejauh itu pula Tuhan Engkau menunggu kami Tuhan. Terima kasih. Engkau memilih sebelum Tuhanlah yang membentuk kita. Jumarimu yang menenun serupa gambar. Mari katakan ini lebih sungguh, katakan. Sebelum ku mengenal hidupku, namun Engkau Tuhan, haleluya. Tak kusangka terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau Tuhan yang menunggu kami Tuhan. Dosaku ku lepas kehendakku, katakan, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Raja. One more time, haleluya. Aku sangka sejak dulu Kau yang menunggu kami, Kau menunggu hidupku, tinggalkanku, ku sadari selama ini Kau menanti. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada hamba-Nya. Semua dosaku ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya Yesus. Kiranya segenap kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah pujian dan pengagungan kami. Biarlah menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan segala hikmat yang Tuhan beri untuk bekerja atas kami semua.
sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita minggu ini sudah memasuki masa Advent ya, yaitu menjelang kedatangan Tuhan atau kelahiran Yesus Kristus, menjelang Natal, sehingga kita sebetulnya sudah di awal kita mau merayakan Natal. Minggu depan sudah bulan Desember. Oleh sebab itu tema-tema khotbah dalam minggu ini dan seterusnya berbicara mengenai masa penantian Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan kita, lahir sebagai manusia. Tema yang akan kita renungkan pada pagi atau siang hari ini, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf, suami dari Maria. Ketulusan dan kemurnian hati Yusuf. Mari saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang bijak pernah berkata demikian. Orang-orang yang taat beribadah dan memiliki kemurnian hati dalam berelasi atau berhubungan dengan orang lain akan dengan bijaksana menilai dan mempertimbangkan secara matang setiap permasalahan yang dihadapi, lalu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan benar tanpa merugikan diri sendiri dan orang yang dikasihi, meski keputusan dan tindakan yang diambil itu berbeda dengan pandangan umum dalam masyarakat. Maria hamil, ini berita buruk tentu saja dan masalah besar bagi Yusuf. Coba Anda yang cowok-cowok bayangkanlah dalam posisi Yusuf. Sudah bertunangan, mungkin undangan sudah disebar, kedua belah pihak keluarga sudah siap menanti hari besar itu. Lalu tiba-tiba, entah bagaimana caranya, Maria menyampaikan berita itu kepada Yusuf dan tentu saja kepada keluarganya. Saya coba berasumsi atau berandai-andai, mungkin
Maria ngomong kepada calon suaminya yang sekarang atau pada waktu itu sedang dalam status sebagai tunangannya. Sup, saya hamil. Anda yang cowok-cowok kira-kira bagaimana responnya? Oh iya, begitu? Lalu ditambah lagi dengan kalimat begini misalnya kira-kira, tapi ini karena kehendak Tuhan. Bayangkan posisi Anda sebagai Yusuf, sebagai seorang calon pengantin, sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu. Kita tahu kalau sudah bertunangan berarti tanggal pernikahan itu biasanya sudah ditetapkan. Tinggal menunggu hari hanya. Lalu datang kabar seperti itu. Tiba-tiba calon istrinya yang statusnya tunangan hamil, bukan karena oleh perbuatannya. Lalu bilang pula bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia misalnya. Saya yakin sebagai manusia normal tidak ada yang mudah untuk percaya, oh iya begitu, ya enggak apa-apa, kita terus saja begitu. Saya percaya bahwa siapapun manusia, Yusuf termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara, ketika mendapat berita seperti itu, tidak mungkin bisa mengerti. Tidak mungkin akan bilang, oh enggak apa-apa. Pasti itu sebagai berita buruk dan masalah besar bagi Yusuf. Sebab apa? Karena dia sudah bertunangan dengan Maria. Berita buruk dan masalah besar ini juga datang menimpa Yusuf sebagai seorang calon suami yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bolehlah saya berandai-andai bahwa Maria merupakan seorang calon istri atau seorang wanita yang berperilaku yang baik, berkarakter yang baik. Tidak ada dalam benak seorang Yusuf bahwa ini akan terjadi. Dan juga masalah besar, sebab menurut hukum tradisi orang Yahudi bahwa Maria harus dihukum dan sebagai konsekuensinya dia harus dirajam dengan batu. Seorang wanita kalau ketahuan hamil di luar pernikahan, hukumannya jelas, dirajam dengan batu sampai mati. Dilempari batu, dipermalukan di depan umum, baik dirinya maupun keluarganya, dan kehilangan nyawanya. Seorang Yusuf pasti tidak akan bisa mengerti, dan saya yakin saya dan saudara juga tidak akan bisa mengerti hal-hal itu. Karena berita seperti ini atau kejadian seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Belum ada cerita dalam keluarganya bahwa apa yang menimpa atau yang terjadi kepada Maria itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan setelahnya itu kan tidak pernah ada lagi. Bagaimana Bapak Ibu Saudara mau membayangkan menerima sebuah kenyataan, sebuah peristiwa yang tidak ada contohnya, yang tidak ada pernah kejadian sebelumnya, dan sesudahnya juga tidak ada. Maka sudah pasti Yusuf tidak bisa terima. Hanya kata Alkitab dia dikatakan bahwa karena dia adalah seorang yang baik hati, tulus hatinya, maka dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Bukan saja resiko yang siap ditanggung oleh Maria, tetapi ada resiko-resiko yang lain. Maria bukan saja diancam hukuman rajam, dilempari dengan batu, tapi keluarga kedua belah pihak akan dipermalukan dan akan menjadi gunjingan bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Bayangkanlah sebuah pernikahan yang sudah diatur sebelumnya. Mungkin surat undangan sudah dijalankan. Karena pernah ada kejadian seperti itu. Sudah mau menikah, undangan sudah disebar,
kurang 1 minggu dari tanggal pernikahan. Tentu saya yakin tempat resepsi sudah dibayar, catering sudah disiapkan, semua mungkin IO-nya sudah siap. Kurang 1 minggu atau kurang, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membuat mereka tidak jadi menikah. Bukan saja kerugian materi yang mereka alami, tapi rasa malu itu yang mungkin tidak bisa dinilai dengan uang. Dan Yusuf sebagai bagian dari sebuah pernikahan yang akan diadakan itu, tokoh sentralnya di situ menanggung malu dan dalam tanda petik kerugian yang paling besar. Adalah hal yang biasa, ada hal yang lumrah kalau dunia mungkin terasa runtuh. Saya percaya ketika pasangan yang akan menikah, mereka punya bayangan atau punya rencana bagaimana membangun rumah tangga. Tidak saja menyiapkan rumah untuk tempat tinggal, tetapi ada rencana-rencana ke depan kalau menikah akan seperti ini. Bukan saja berpikir nanti mau tinggal di mana, tapi ada planning-planning tertentu yang barangkali jauh-jauh hari sudah dipersiapkan oleh kedua calon pengantin ini, calon mempelai ini. Dan bayangkanlah dalam waktu semalam itu runtuh semua ketika Maria datang dengan berita bahwa dia sedang hamil. Memang kita ketika membaca Alkitab ini kita merasa tidak ada apa-apanya. Wah, itu biasa. Karena berita ini pasti menjelang Natal selalu dikhotbahkan. Sehingga seolah-olah Maria hamil ini adalah berita yang kita sudah terbiasa. Oh, itu bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan juru selamat bagi dunia ini. Ya, betul. Tapi bayangkanlah ketika peristiwa itu terjadi di masa hukum Taurat atau hukum Yahudi, itu sangat mencengkram bagi mereka. Dan ini tidak ada contohnya. Kalau peristiwa yang sering terjadi, kita kan bisa mengambil contoh. Oh, bagaimana ketika orang yang sama, ketika mengalami masalah yang sama itu, oh begini cara dia keluar atau lepas dari masalahnya. Kan mudah kita, meskipun belum tentu hasilnya sama. Tapi paling tidak ada yang bisa kita tiru. Tapi ini kan tidak ada. Pasti dunia runtuh di hadapan mereka. Belum lagi rasa malu Yusuf untuk teman-temannya. Ya, pokoknya kalau dipikir dalam segala macam, pasti mereka sangat susah dan sangat kesulitan akan hal itu. Pasti resah, gelisah. Saya berasumsi pasti Maria itu menangis bukan saja berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, karena menjelaskannya itu sulit. Entah bagaimana cara dia menjelaskannya kepada Yusuf. Yusuf, tiba-tiba saya didatangi oleh malaikat, lalu berkata, ya tadi itu, diberkatilah engkau di antara para wanita, engkau akan mengandung dan Roh Kudus akan menaungi kamu. Bagaimana menceritakan itu? Sebuah peristiwa yang oleh nalar tidak bisa dimengerti dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Entah bagaimana cara, pasti Maria sudah menjelaskan, bukan saja dengan kata-kata, dengan air mata, memang tidak bisa dimengerti. Meskipun Yusuf sangat mencintai Maria, tapi dia tahu bahwa tidak mungkin bisa diterima dengan akal itu. Bayangkan kalau saudara ada di posisi itu. Tidak ada cara manusia untuk menjelaskan itu. Maka kalau kita lihat akhirnya kan Tuhan turun tangan, datang dengan mengutus malaikat untuk menjelaskan kepada Yusuf di dalam mimpi. Tapi yang menarik adalah bagaimana Yusuf menyikapi berita ini, situasi ini. Itu yang akan kita pelajari, yang akan kita renungkan pada pagi atau siang hari ini. Jadi dalam situasi resah dan gelisah, Yusuf
mengambil keputusan dan tindakan yang berbeda dari pandangan umum masyarakat kala itu. Biasanya pasti Maria dihukum, dirajam dengan batu. Keluarga punya kewajiban untuk menutupi aib. Dan juga kadang-kadang kalau ada anggota masyarakat yang berbuat dosa, seringkali dianggap bahwa salah satu kampung itu akan terima hukumannya. Makanya bagi orang-orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan aib, biasanya otomatis akan mendapat hukuman. Tapi kita menarik melihat bahwa bagaimana seorang Yusuf ketika dia menyikapi kehamilan Maria yang tidak bisa dimengerti oleh akal dan pikiran siapapun. Sikapnya jelas. Yusuf, Alkitab mengatakan Yusuf tetap menerima dan mengambil Maria sebagai istrinya. Sikap dari Yusuf adalah menerima dan mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam kondisi itu timbul pertanyaan, mengapa atau apa yang menyebabkan, yang mendasari sehingga dalam kondisi seperti itu yang bertentangan dengan pandangan umum dan kebiasaan umum pada waktu itu, Yusuf berani berbuat seperti itu. Tetap mengambil Maria, menerima dia sebagai istrinya, calon istrinya. Tetap menikah dengannya. Dari ayat yang kita baca tadi ini, paling tidak ada beberapa aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan dari Yusuf untuk mengambil keputusan dan menerima Maria sebagai istrinya. Yang pertama di dalam ayat 20-24 dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang percaya dan taat pada kehendak Allah. Ketika Tuhan datang kepadanya melalui utusan malaikat untuk menjelaskan peristiwa itu di dalam mimpi, Yusuf taat, dia percaya. Saya yakin tidak semua orang bisa mempercayai hal seperti ini. Bisa saja Yusuf berkata bahwa ini mah kembang tidur, ini mimpi yang biasa. Tapi Yusuf karena dia mengenal, saya sangat yakin dia orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika dalam satu mimpi dia didatangi oleh malaikat, dia tahu ini bahwa ini bukan sebuah mimpi yang biasa. Tapi dia yakin bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Baik bagi kehidupannya dan terutama melalui kehidupan Maria. Sehingga semua keraguan, semua buruk sangka, semua ketidakmengertiannya, dia tidak berusaha mencari mengerti. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berusaha mencari mengerti mengapa ini Tuhan terjadi. Kadang-kadang kita harus ngerti dulu mengapa terjadi hal yang tidak saya pahami dan sulit saya terima ini. Kalau saya sudah mengerti, baru saya percaya. Yusuf dia tidak mengerti. Apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Yusuf tidak jauh berbeda yang disampaikan kepada Maria. Tidak ada penjelasan panjang lebar. Bahkan tidak ada jaminan yang dikatakan oleh malaikat, oleh Tuhan melalui malaikat itu. Tenang saja Yusuf, Maria tidak akan kenapa-kenapa, dia tidak akan dirajam dengan batu, tidak. Tetapi ketika Yusuf tahu betul bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya, maka dia percaya akan firman Tuhan. Betapa sering Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita itu meragukan firman Tuhan. Oh ya, memang tidak ada yang ngaku terus terang. Tetapi kadang-kadang kita selalu menyesuaikan firman Tuhan itu dengan situasi kita. Kalau situasi baik, seperti yang saya mau, kalau saya mengerti, saya pahami, oh ini kehendak Tuhan. Tapi ketika ada situasi yang sulit untuk dipahami, yang tidak bisa dimengerti, kadang-kadang orang saya minta tanda dulu. Dikasih tanda, misalnya 1, wah kurang.
Supaya lebih yakin, minta tanda yang kedua. Dikasih misalnya, dikasih Tuhan, masih kurang yakin lagi. 3. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita seorang yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan bawa kita dalam kondisi-kondisi yang mungkin sulit untuk kita mengerti secara akal dan pikiran. Tapi disinilah terlihat seberapa besar percayanya kita kepada Tuhan. Kalau kita orang yang percaya dan taat kepada Tuhan, tidak masalah Tuhan bawa kita dalam situasi yang sulit. Mungkin kesulitan Yusuf berbeda dengan kita. Ketidakmustahilan Yusuf mungkin berbeda dengan saya dan saudara. Tapi saya tahu bahwa kita masing-masing punya pengalaman. Kadang dibawa Tuhan dalam situasi-situasi yang tidak kita kehendaki dan sulit untuk dijelaskan, susah untuk kita mengerti. Justru disitulah ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan harus dibuktikan. Apa bedanya ini Yusuf dengan Abraham? Ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan, kita semua tahu ceritanya. Anak perjanjian ditunggu dengan susah payah, untuk menunggunya saja harus bikin dosa, harus melakukan pelanggaran, buat skandal, lalu terjadi. Begitu anaknya ada, begitu janji digenapi, sekarang Tuhan minta untuk dipersembahkan. Tuhan kan tidak bilang, "Tidak apa-apa Abraham, kamu bawa saja, nanti pada waktu kamu sudah mau menyembelih anakmu, nanti tak larang, tak sediakan domba." Kan tidak ada begitu ceritanya. Begitu Abraham menerima perintah Tuhan, dia kan tidak berpikir, "Ini Tuhan yang sama yang berbicara kepada saya, tinggalkan negerimu, pergi dari Ur Kasdim pergi ke negeri akan kujanjikan kepadamu." Abraham biasa mendengar suara Tuhan. Ketika kali ini Tuhan memerintahkan sesuatu yang bukan saja mustahil tapi sangat merugikan dirinya, kita mencatat dia tidak berlama-lama, segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena dia tahu Tuhan yang sama yang menyuruh dia keluar dari negerinya dan yang menyertai dia dalam perjalanan, yang membuat dia berhasil, yang membuat dia sukses, adalah Tuhan yang sama. Cuma kali ini mintanya beda. Meskipun mintanya beda, tapi dia tahu itu Tuhan yang sama. Maka Abraham tidak bertangguh-tangguh, dia lakukan bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan. Demikian pula dengan kehidupan Yusuf suami Maria ini. Kalau saja dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ketika malaikat Tuhan datang kepadanya membawa pesan Tuhan, pasti dia akan meragukan. Tapi karena dia percaya dan taat, karena percaya dan taat ini justru sangat dibutuhkan ketika kita dalam kondisi atau situasi-situasi yang sulit. Kalau ikut Tuhan semuanya lancar-lancar saja, semua seperti yang kita inginkan, bisnis berjalan dengan baik, ketika buka usaha baru langsung rame, banyak keuntungan, ketika sakit berdoa langsung sembuh, ketika ada masalah doa belum selesai sudah dijawab Tuhan, siapapun juga mau seperti itu. Tapi bagi kita yang lama ikut Tuhan, kita tahu tidak begitu prosesnya dalam Tuhan. Penyertaan kita kepada Tuhan tidak mesti selalu seperti yang kita inginkan. Tapi bagi kita yang percaya dan taat pada kehendak Tuhan, ketika Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu yang barangkali berbeda dengan keinginan kita, kita tidak bertanya ini dari Tuhan apa bukan, ini kehendak Tuhan apa bukan, ini sesuai dengan rencana Tuhan atau bukan. Tidak. Sama ketika kita mengenal anggota keluarga kita. Kan saudara pasti tahu toh, masing-masing keluarga cara dia jalan, cara dia buka pintu tahu. Saya tahu cara buka pintu istri saya, cara nutup pintu, dari bunyinya beda. Cara dia jalan, cara menyeret sendal saya ngerti.
Tidak perlu saya lihat orangnya. Istri saya pagi-pagi itu suka jogging, itu suka jalan-jalan begitu dengan beberapa warga begitu. Kadang dia pulang, saya siap-siap. Saya tidak dengar dia pulang, maksudnya tidak lihat, bukan tidak dengar, tidak lihat dia pulang. Saya cuma dengar dia buka pintu, lalu saya dengar dia melangkah. Karena sudah terbiasa. Oh, itu pasti saya. Nah, ketika ada orang buka pintu, langkahnya beda. Oh, siapa ini? Dan betul, waktu ketika ada tetangga datang, ya kasih makanan begitu ya. Mungkin dia lihat tidak ada tetangga yang sudah dikenal maksudnya. Tidak ada orangnya, langsung dia buka pintunya, maksudnya mau naruh di meja begitu. Tapi saya ada di kamar. Lah ketika dia buka, cara bukanya kok beda, bunyinya tidak sama. Terus ketika melangkah, sendalnya kok bunyi sendalnya kok beda. Saya keluar. Ya betul, ada orang lain. Kalau kita ngerti dengan orang-orang tertentu saja kita ngerti. Dan kalau kita ngerti punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah meragukan, mempertanyakan Tuhan, termasuk ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu itu Tuhan yang sama. Dan bagaimana kita bisa tahu? Tadi itu hubungan yang akrab yang dibangun bukan sehari dua hari, tapi sepanjang kehidupan kita. Saya mengenal istri saya seperti itu karena lama hidup dengannya. Dia juga mengenal saya karena lama hidup dengannya. Bagaimana kita bisa taat pada kehendak Tuhan kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan? Lalu yang kedua, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan bahwa karena Yusuf adalah orang yang memiliki ketulusan hati. Yusuf tahu risiko yang akan dia ambil, dalam tanda petik kerugian yang akan dia terima kalau dia tetap memilih Maria sebagai istrinya. Meskipun dia sempat memikirkan untuk menceraikan Maria diam-diam, tapi Alkitab berkata bahwa karena Yusuf orang yang tulus hati, maka dia tidak ingin bukan saja mempermalukan Maria, tapi juga mengancam kehidupan Maria. Ketulusan hati membuat Yusuf rela mengambil resiko bersama Maria menanggung beban pergumulan. Karena saya yakin Yusuf mengenal Maria, maka dia tahu bahwa bukan saja dia yang susah, Maria juga pasti susah. Maria juga pasti susah. Saya coba bayangkan begini ya, seandainya Maria pada waktu menolak, ketika ketika malaikat datang kepada Maria dan berkata, ya tadi itu, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu Maria bilang, saya tidak mau. Saya keberatan, saya tahu risikonya. Dia bersikeras tidak mau. Apakah malaikat akan memaksa? Saya juga beranggapan bahwa barangkali sebelum datang kepada Maria, kan Maria bukan satu-satunya keturunan Daud. Ada juga wanita-wanita yang seusia dengannya, yang banyak di sana. Maria itu bukan calon satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai lahirnya Mesias. Saya yakin tidak. Pasti juga ada wanita-wanita yang lain. Dan bukan tidak mungkin malaikat sudah datang kepada wanita yang lain sebelum Maria yang juga memenuhi syarat. Tapi mungkin mereka menolak. Kenapa tidak? Karena jawab Maria ketika malaikat itu datang kepadanya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kepada Maria yang lain, sebut saja Maria yang lain, ketika malaikat yang sama datang memberitakan kabar yang sama, mereka mungkin menolak. Meskipun mereka dalam status yang sama juga memenuhi syarat sebagai sarana kelahiran Mesias.
Tapi ketika datang kepada Maria ini, dia berkata bahwa aku ini hamba, jadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf tahu juga Maria itu sedang berbeban berat. Dan karena dia orang yang tulus hati, maka dia mau ambil bagian dalam kepenanggungan calon pasangan hidupnya. Ini juga barangkali salah satu ciri dari orang-orang yang tulus hati. Tidak mau senang sendiri, ya. Tidak mau enggak urusan dengan orang lain. Saya sudah punya banyak pergumulan kok. Saya sudah punya banyak masalah. Masalah kita sendiri-sendiri, masing-masing bergumul. Enggak. Yusuf tahu bahwa dia memang masalah besar, tapi dia juga tahu Maria dalam pergumulan yang besar juga. Dan secara sadar dia mau terlibat untuk mengambil beban bersama dengan Maria. Kalau remaja masa kini atau pemudi masa kini mungkin akan berkata, mari kita berdoa bersama. Mungkin kita memang tidak mengerti, dan sampai kapanpun juga kita tidak akan pernah mengerti. Oleh sebab itu tidak usah cari-cari tahu supaya mengerti. Tapi kita yakin ini dari Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita minta kekuatan saja dari Tuhan. Bergumul bersama. Betapa banyak seringkali pasangan-pasangan yang sudah menikah punya masalah-masalah sendiri. Suami menyimpan masalahnya sendiri. Istri menyimpan masalahnya sendiri. Pak, kalau saya cerita kepada istri saya, bukan selesai masalahnya, tambah runyam, Pak. Istri juga bilang begitu. Wah, Bapak sih tidak tahu suami saya. Apa yang terjadi? Seharusnya berbagi. Yusuf dan Maria memberikan teladan kepada kita. Seperti inilah memang suami istri ketika harus berbagi beban. Mereka tidak saja berbagi tempat tidur, tidak saja hidup dalam satu atap, dalam satu rumah, tapi juga mereka berbagi beban pergumulan hidup. Sehingga apa yang dialami oleh suami itu juga beban bagi istri. Apa yang dialami oleh istri itu juga beban bagi suami. Yusuf memberikan teladan. Dia pasti mendampingi Maria, menghibur, menguatkan, meskipun dia sedang dalam pergumulan. Mungkin juga dia sedang kecewa. Tapi inilah ciri dari orang yang tulus hati. Mau mengambil beban orang lain meskipun dia juga punya beban. Bukan tunggu dulu, nanti beban saya selesai, pergumulan saya selesai, baru kamu tak ewangi. Tidak begitu. Sembari dia juga menyelesaikan bergumul dengan persoalannya, dengan masalahnya, dia pun terlibat ambil beban di dalam kehidupan orang lain, beban orang lain. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-25. Yusuf adalah seorang sosok anak muda pada waktu itu yang menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Alkitab mengatakan Yusuf mengambil Maria dan tidak bersetubuh dengannya supaya genap rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka berdua. Bukan saja Maria, tapi juga Yusuf. Menjaga kekudusan. Kalau bicara kekudusan hidup, hari-hari ini adalah barang yang langka. Bagaimana seorang muda, pria dan wanita menjaga kekudusan hidup untuk hari-hari ini adalah sebuah hal yang harus diperjuangkan dengan susah payah. Kita hidup di zaman modern yang menganggap bahwa kesucian hidup itu, kesucian pernikahan itu bukan hal yang mutlak. Kita hidup di zaman yang orang
menganggap bahwa hubungan suami istri sebelum pernikahan itu adalah hal yang orang juga melakukan kok. Tapi dari teladan seorang yang kita lihat pada pagi hari atau siang hari ini, Yusuf, dia tetap menjaga kekudusan hidup supaya rencana Tuhan genap di dalam kehidupan Maria dan juga di dalam kehidupan kita. Sehingga setelah membaca dan merenungkan ini, saya harus mengakui bahwa mengapa Tuhan memilih pasangan ini. Bukan saja karena mereka yang menerima dan bersedia dipakai oleh Tuhan, tetapi adalah kemampuan mereka untuk hidup bermoral di tengah situasi yang berbeda dengan pandangan umum pada waktu itu. Bukan saja kalau saja Yusuf tidak menahan diri, kalau saja Yusuf tidak berbuat seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-25, tentu ceritanya akan lain. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas Yusuf melakukan hal itu. Dan bagi seorang Yusuf, satu bukti, dia mau rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi untuk terjadi dalam kehidupannya, dia harus berkorban. Dia harus berkorban. Dia harus kehilangan haknya. Dia harus kehilangan apa yang harusnya menjadi bagiannya. Tapi dia tahu bahwa pengorbanan yang dia lakukan untuk kepentingan yang lebih besar, supaya rencana Tuhan terjadi bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi dunia itu. Hari-hari ini untuk minta orang berkorban untuk Tuhan, itu juga merupakan hal yang sudah sulit untuk kita temui. Kita hidup di tengah-tengah bombardir paham-paham teologi yang macam-macam. Ikut Tuhan harus diberkati. Kalau kamu tidak diberkati, kamu ada yang salah dengan kehidupanmu. Ikut Tuhan harus dapat sesuatu. Sementara Yusuf, ikut Tuhannya dia harus mengorbankan sesuatu. Dia ikut Tuhan dengan mengorbankan sesuatu, bukan mencari sesuatu dari Tuhan. Kita hidup di zaman orang ikut Tuhan supaya dapat macam-macam dari Tuhan. Kita hidup di zaman orang datang kepada Tuhan karena ingin supaya diberkati A, B, C, dan seterusnya. Memang tidak salah, Tuhan janji itu memang. Tapi pertanyaannya, maukah kita berkorban untuk Tuhan? Ketika Tuhan minta atau harapkan kita berbuat sesuatu yang harus kita berkorban, mungkin kita berkorban tidak seperti Yusuf ini, tetapi ada sesuatu yang kita korbankan atau berikan kepada Tuhan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang kita mungkin sangat hargai. Maukah kita melakukan itu? Dan Yusuf sudah membuktikan dia mau berkorban untuk itu di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sering kita diperhadapkan dengan tantangan dan masalah yang sangat sulit seperti yang dihadapi oleh Yusuf. Kita sering didesak harus ambil pilihan atau keputusan. Cara dari dan sikap hidup Yusuf menghadapi tantangan dan masalah sebagai orang percaya itu menjadi teladan paling bagi kita. Paling tidak ada dua yang dia berikan teladan kepada kita. Dari dia, bagaimana dia menghadapi tantangan dan masalah sebagai orang yang percaya sehingga menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan taat melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang musik WL dan singer kita naikkan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Kiranya ini menjadi pengakuan kita kepada Tuhan
untuk Tuhan menilik hidup kita. Bagaimana kehidupan kita? Bagaimana ketulusan hati kita? Apakah kita memiliki hati yang tulus dan murni seperti Yusuf, sehingga dipakai Tuhan untuk perkara yang luar biasa di dalam kehidupannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, lihat hati. Ini kami Tuhan, kiranya Kau menyelidiki hati kami. Bagaimana ketulusan dan kemurnian hati kami, dan menilai. Kami ingin memiliki hati seperti Yusuf, ada yang Tuhan pakai sebagai anak. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Kembali ya Tuhan, Kau perkenan kami anak-anak-Mu dapat bersekutu di dalam nama-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami sudah mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Sage. Biarlah firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini Tuhan
dapat menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami. Kami boleh meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yusuf dan Maria, di mana Yusuf dan Maria ini Tuhan bergaul akrab dengan Engkau, bergaul karib dan intim dengan Engkau, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan dapat mencontoh, meneladani untuk kami semua anak-anak-Mu senantiasa dapat hidup dalam kesucian dan kemurnian hati yang tulus. Kami boleh ya Tuhan mengenal akan suara-Mu. Kami boleh ya Tuhan untuk mengenal akan setiap perintah kebenaran firman-Mu. Dan dengan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, setiap perintah-Mu Tuhan, meskipun kadang-kadang di luar zona nyaman secara fisik, tetapi karena Engkau memberikan kekuatan pada setiap kami, sehingga kami dapat melakukannya. Tuhan, Engkau meteraikan setiap kebenaran firman-Mu pada siang hari ini di dalam hati setiap anak-Mu. Kau berkati bagi hati yang sudah menerimanya, setiap anak-Mu ya Tuhan yang sudah mendengar, menerima, dan menyimpan dalam hati masing-masing. Terlebih ya Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada setiap anak-Mu untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga akan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Sage yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan berkat-Mu urapi ya Tuhan dalam setiap penyampaian kebenaran firman-Mu di waktu-waktu yang akan datang, dimanapun hamba-Mu ini melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala puji syukur, doa dan pengharapan kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami siang hari ini. Kalau ada bisa bangkit berdiri untuk disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada? Ya, baik. Mohon perhatiannya untuk beberapa penekanan dalam warta jemaat. Secara khusus bagi informasi yang kebetulan belum tercetak dalam warta jemaat, ada 2 berita duka yang belum masuk dalam lembar warta jemaat. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman. Yang pertama, Ibu Chung Tiam Nio, dalam usia 68 tahun, yang beralamat di Pergulan. Meninggal pada hari Jumat tanggal 24 November, jam 13.36 di Semarang. Dan telah dikremasikan pada hari Minggu ini di Krematorium Darussalam. Ibadah pemberangkatan tadi jam 9 pagi. Lalu yang kedua, Ibu Puji Astuti atau Ibu Po Kiat Noyo, dalam usia 87 tahun. Beliau adalah ibunda dari Ibu Neti yang beralamat di Perumahan Muria Indah Kudus. Meninggal pada hari Sabtu tanggal 25 November jam 8.51 di Kudus. Bapak Ibu Saudara, untuk memperhatikan untuk rangkaian ibadah
yang akan dilakukan. Yang pertama ibadah tutup peti nanti sore, hari Minggu ini nanti sore jam 6 sore bertempat di Dharma. Kemudian ibadah penghiburan besok Senin tanggal 27 November jam 6 sore juga. Dan ibadah pemberangkatan pada hari Selasa jam 9 pagi. Kemudian jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman Ngagul Pati. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Amin. Yang berikutnya mohon memperhatikan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyerahkan anaknya ke hadirat Tuhan, akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 17 Desember jam 10 pagi atau ibadah raya yang kedua. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan anaknya dapat mengambil dan mengisi formulir, ditunggu paling lambat tanggal 3 Desember minggu depan. Juga dukung dalam doa untuk ke-12 saudara-saudari kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu tanggal 6 Desember jam 4 sore. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Dan kami umumkan untuk penerimaan keanggotaan baru. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama pemohon berikut, yaitu Ibu Feni yang beralamat di Jalan Raya Jekulo nomor 10, Jekulo Kudus. Dengan ini diumumkan bahwa terhitung sejak minggu ini tanggal 26 November, Ibu Feni telah resmi menjadi anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Ibu Feni hadir? Ya, kalau hadir bisa bangkit berdiri, ada? Ya, kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Juga satu lagi, dukung dalam doa untuk upacara pernikahan gerejani yang akan dilakukan antara Saudara Buddha Andri Wardana dengan Saudari Lydia Sistanto pada hari Sabtu tanggal 9 Desember jam 3 sore. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar warta jemaat. Baik, siang hari ini kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Kalau hadir dalam ibadah yang kedua ini bisa bangkit berdiri. Sepanjang pekan ini dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, yang berhari ulang tahun ada, di atas ada. Ya. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita, baik yang hadir maupun tidak, yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Tuhan, kejadian kami sungguh dahsyat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sepanjang tahun ini. Maka kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami untuk menapaki tahun yang akan datang. Hari-hari depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dan pakai mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Makasih Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan mereka dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu lagi, kita akan berdoa bagi anak-anak kita yang akan memasuki tes besok, SD dan SMA. Mari silakan maju ke depan. Anak kita kalau hadir yang besok mau tes ujian akhir, yang belum didoakan. Kalau anaknya tidak hadir, orang tuanya bisa mewakili. SD SMA, SMP SMA, kelas yang akan mengikuti ujian akhir semester. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ada yang sampai Senin berikutnya lagi. Silakan maju, kita akan doakan. Kalau anaknya tidak hadir, orang tuanya bisa mewakili. Tadi pagi tentu sudah didoakan yang hadir pada siang ini.
Tidak ada? Ah, ada. Ayo maju. Ayo maju. Ini Pak Minus yang berdoa ya, sekaligus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, anak-anak muda ini yang akan mempersiapkan ujian. Berilah hikmat, terutama takut akan Tuhan dulu. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah satu persatu dan mereka diberi kesehatan, kekuatan, dan disiplin untuk mengatur waktu yang ada. Berkati orang tua yang mendampingi mereka, guru-guru yang menyertai mereka. Kami memberkati mereka di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah kita yang kedua. Christmas is coming, ya. Natal sudah mendekat, ya. Jadi minggu-minggu ini kita merayakan Advent, menyambut kedatangan Kristus. Tidak lagi di kandang Bethlehem, tetapi di dalam hati kita. Christmas is coming, ya. Kita teruskan ibadah kita tidak saja di gereja ini, tetapi ibadah everyday di keluarga kita. Tunjukkan kasih kepada pasangan, anak-anak, tetangga, kanan kiri, di tempat pekerjaan juga. Beribadalah di sana. Nyatakan kemuliaan Allah dan sebarkan Injil. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini dan kita menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau begitu baik untuk kami semua. Bahwa Engkau menyelamatkan kami, Engkau memurnikan hati kami, supaya kami siap sedia untuk menyambut Christmas is coming. Kami mau supaya Christmas, Natal ada di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih kepadamu. Roh Kudus, mari terus berkarya untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah umatmu, anak-anakmu terus bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam pengharapan. Kami membawa anak-anak muda supaya mereka takut akan Tuhan. Masa depan mereka menjadi masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan janji-janji Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul mengenai sakit penyakit, ya Tuhan, mengenai sakit kanker, mengenai sakit di usia tua, mengenai sakit yang lain-lainnya. Sungguh kami memohon belas kasihan-Mu untuk jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan di tengah-tengah mereka harus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan menaruh iman yang semakin kuat di dalam diri mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan, mengembangkan usaha, pergi ke luar kota ataupun ke luar negeri. Tuhan sertai mereka satu persatu dengan kekuatan dari Roh Kudus, supaya mereka boleh menjadi berkat apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Tangan mereka Tuhan berkati, akal budi diberi ide-ide kreativitas, inovasi, dan hati diberi mental yang siap untuk mengambil risiko yang terukur.
Terpujilah namamu, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami membawa persembahan kami di dalam hadirat Tuhan. Berkati sidang jemaatmu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan lawat mereka. Berkati satu persatu dan kau perintahkan berkat-berkat dari tempat yang tertinggi ke rumah tangga. Mereka Tuhan berkati satu persatu. Kami juga berdoa untuk tahun politik yang semakin panas di Indonesia ini. Kami sungguh memohon belas kasihan Tuhan, supaya pemimpin yang terpilih di tahun 2024 adalah pemimpin yang baik, yang sungguh-sungguh mempunyai hati, yang takut akan Tuhan, yang mau memberkati bangsa ini oleh karena kuasa Tuhan, yang mau menegakkan Pancasila, NKRI, yang mau menghidupi nilai-nilai yang luhur. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk keamanan kota Kudus ini. Tuhan berilah keamanan. Jauhkanlah dari yang jahat. Jauhkan dari segala kerusuhan-kerusuhan yang ada. Tuhan memproteksi kota ini, memproteksi keluarga kami satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengontrol sejarah, Tuhan yang memimpin hidup kami. Terpujilah namamu. Kami menyerahkan semuanya, pergumulan kami di dalam tangan Tuhan saja. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu, tengadahkan, pandanglah kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih
Sungguh